Perkenalkan, saya Lelu Dinata, Kepala SD Kecil Ambatunin, dan sudah bertugas di tempat ini kurang lebih 5 tahun. Tepatnya dekat perbatasan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur, yang berada di dalam hutan Meratus Halong. Berikut saya persembahkan kisah pengabdian dan praktik baik selama saya bertugas di sekolah dasar kecil Ambatunin ini. Belum ke tempat tugas, saya harus siap, baik kondisi fisik maupun logistik lainnya. Dengan menggunakan motor yang terkadang bisa dikendarai sampai ke sekolah atau bisa ditinggal dalam semak hutan karena medan yang tidak mungkin dilewati. Jalan licin juga berlumpur akibat hujan, sehingga harus berjalan kaki beberapa kilometer ke tempat tugas. Medan yang ekstrim melewati jalan tambang ke wilayah Kalimantan Timur, kemudian kembali ke wilayah Kalimantan Selatan dengan kondisi jalan yang berdebu dan seperti parit, menaiki bukit, menuruni lembah, berjalan di malam hari, melintasi hutan rimba yang dihuni binatang liar yang bisa mengancam keselamatan. Begitu juga lintah, berkesempatan menghisap darah seketika kami melintas. Tantangan lain juga dialami ketika air sungai mulai meluap, membuat saya dan rekan guru mesti bekerja sama mendorong motor agar bisa melintasi arus yang deras. Itu arah hulu. Hulunya di sana itu. Jadi sungai ini kan kita di hilirnya. Sebab rumah penduduk ini ada di hilir sungai dan motor kami tinggal. Banjir dan kayu tumbang pernah ditemui. Tantangan ini pun bisa diatasi demi tugas dan pengabdian untuk anak didik di rimba Meratus Halong ini. Sangat beruntung jika dalam perjalanan bisa bersama-sama, sehingga rintangan dapat lebih cepat diatasi. Namun, kalau sendirian, harus banyak mengeluarkan pikiran, juga tenaga untuk mengatasi rintangan di perjalanan. Setelah berjam-jam di perjalanan, kini komplek SD Kecil Ambatunin sudah terlihat. Di sini saya bersama rekan guru menginap di sebuah rumah dinas tanpa penerangan listrik dan sinyal handphone, sehingga kabar mengenai tugas dinas sering terlewatkan dan tertunda. Namun, komunikasi hanya bisa menggunakan radio HT. Judulnya, coba Bapak lihat. Ini sudah ditulis. Bibi, coba baca, Bi. Judul lagu burung kakak tua. Nah, pintar sudah. Lancar sudah mulai membaca. Di sekolah ini saya juga mengajar dan memberikan bimbingan kepada murid. Tak jarang harus menggabungkan seluruh murid yang ada di dalam satu ruang kelas, membimbing belajar membaca dan belajar mengetik di laptop untuk peningkatan literasi, juga kemahiran. Dalam hal ini, saya juga meminta rekan guru untuk bersama-sama memberikan bimbingan. Tidak hanya di sekolah, bimbingan berlanjut dengan mengunjungi murid ke rumah-rumah.
Ini cukur besar di mana? Nah, ya. Minta 2, aku sebutin. Nah, pintar sudah. B E B R A Ra S ras Dibaca. beras. Nah, pintarnya. Ke bawah pulang. B O Bo Iya, L O Lo iya. G Dibaca. Bolok. Mereka bebas mengetik dengan bahasa sendiri. Kemudian membaca hasil ketikan yang sudah dibuat. Menemani kakak pergi ke ladang sayur bayam. Di ladang terlihat indah sekali. Aku ikut ayah saat siang hari ke sungai. Di sungai kami mandi berendam karena panas, jadi mandi langsung terasa dingin. Udah selesai. Oke guys, kita baru saja pulang dari rumah murid yang ada di Kepala Urin. Ya. Kita sekarang meniti di perbatasan guys, ini jalan perbatasan nih. Nah, jurang sebelah sini Kaltim. Nah, jurang sebelah sini itu Kalimantan Selatan. Nah, kita pas di tengah-tengah nanti gunung guys. Iya. Tadi kita dari Pu Ayin ya. Pu Ayin. Pu Ayin itu tempat tinggal Pu Ayin. Tanjungan Pu Ayin, tempat tinggal siswa kita. Jadi kita menginap 1 malam. Satu malam. Ya, di sana. 6 km guys dari sekolahan SD Kecil Ampetunin. Tantangan tidak hanya di perjalanan dan dalam kegiatan belajar mengajar, tapi data murid yang tidak padan membuat orang tua wali murid menjadi geram dan kesal. Ubah mau ubah janis data mendata jelasan ke anak kan kada jadi sekolah kan ibaratnya kada bapak kok kada kon mau ubah jadi kada kon mau ubah semalam kan kami sudah bawa urusan untuk capil. Mengatasi hal ini, kami pergi ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, serta membantu sebagai mediator antara orang tua murid dengan pihak dinas terkait. Kami dilayani dengan baik, hingga akhirnya proses perbaikan data sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai orang tua murid, saya mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan dewan guru yang sudah membantu menyelesaikan masalah data murid di catatan sipil. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Pak, Bapak sudah datang ke rumah melajari kami sehingga kami bisa lancar membaca. Terima kasih.